Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) khusus di SMA atau SMK masih menjadi persoalan utama di Batam yang belum menemukan titik terang penyelesaian. Untuk itu, DPRD Provinsi Kepulauan Riau meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk melakukan pemetaan terhadap jumlah lulusan SMP, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui jumlah ketersediaan ruang belajar di masing-masing sekolah setiap tahunnya. Anggota Komisi 4 DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging, menyatakan tiap tahun terjadi penumpukan peserta didik, di mana juga terdapat keterbatasan ruang belajar. Ini sudah berjalan cukup lama, lebih dari 10 tahun. Iya, Bang Uba, izin Bang. Ya. Kali ini kita mau bahas tentang ini Bang, sekolah di Kepri gitu. Seperti yang kita ketahui kan, tiap tahun masalah penerimaan siswa baru ini kan selalu menjadi polemik gitu yang belum terselesaikan gitu Bang. Nah, pandangan Abang itu seperti apa terhadap hal ini Bang? Baik, terima kasih. Ini secara khusus di Batam ya. Jadi kalau setiap tahun itu terjadi penumpukan siswa, kemudian juga terjadi keterbatasan ruang belajar. Ya, jadi katakanlah siswa di satu sisi jumlahnya besar, kemudian ruang belajarnya terbatas. Dan ini sudah berjalan sudah terjadi cukup lama saya kira, bukan setahun 2 tahun, tapi sudah lebih dari 10 tahun. Nah, hal ini harusnya itu tidak perlu terjadi jika memang ada komitmen dan political will ya dari pemerintah. Nah, khusus untuk SMA dan SMK sama-sama kita ketahui sekarang ditanganin oleh pemerintah provinsi. Nah, harapan kita ke depan ya, pemerintah provinsi memang benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang, ini urusan dasar, ya benar-benar melaksanakan amanat undang-undang ini tidak setengah-setengah. Artinya apa? Keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan ini sudah harus kelihatan sejak sekarang. Kita tahu bahwa setiap penerimaan murid baru atau PPDB itu menimbulkan masalah dan kita selalu khawatir. Menurut Uba, pemetaan atau mapping jumlah lulusan SMP tiap tahunnya merupakan hal yang penting. Pasalnya, data kuantitatif tersebut dapat menjadi acuan, sehingga Dinas Pendidikan dapat mengetahui dengan pasti perbandingannya dengan jumlah dan ketersediaan ruang belajar di masing-masing sekolah. Uba juga mengungkapkan kondisi teraktual saat ini, yakni penumpukan terjadi di sekolah-sekolah unggulan seperti di SMA 1 dan SMA 3 di Batam. Uba sangat menyayangkan hal tersebut karena dapat mengurangi efektivitas pembelajaran siswa didik yang lebih baik jika langsung tatap muka dengan pengajar. Karena ada banyak siswa yang tidak bisa tertampung di sekolah, baik di SMA maupun di SMK. Inilah potret pendidikan kejuru SMA dan SMK di Batam. Lalu solusi apa Bang yang ditawarkan oleh DPRD Kepri terhadap persoalan ini? Nah, yang pertama kami meminta kepada Dinas Pendidikan ya untuk secara sungguh-sungguh pertama melakukan mapping. Mapping ini secara khusus untuk mengetahui jumlah siswa yang di SMP yang akan melanjutkan ke tingkat SMA dan SMK. Nah, ini kan sudah masuk akhir tahun. Kami harapkan di bulan 2 itu sudah ada hasil dari mapping tersebut yang secara kuantitatif jumlah ini akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi. Nah, terutama menyiapkan terutama untuk mengetahui jumlah dan ketersediaan ya ruang belajar di masing-masing sekolah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pengembangan vokasi untuk kebutuhan industri juga perlu ditingkatkan. Mengingat Batam juga sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di sektor industri. Sosialisasi dan pendekatan langsung ke murid dan wali murid menjadi salah satu metode terbaik untuk mendorong kemajuan vokasi di Batam. Dengan begitu, pembagian siswa antara SMA dan SMK akan lebih merata, tidak tertumpuk rata di SMA saja.
Nah, yang kedua adalah melakukan inventarisasi terhadap kondisi sekolah dan kesiapan sekolah. Nah, baik mapping maupun inventarisasi ini, dari sinilah nanti secara khusus Dinas Pendidikan Provinsi itu harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk melakukan pendekatan pendataan juga kepada siswa dan termasuk juga sosialisasi kepada orang tua. Nah, kita tahu bahwa terjadi penumpukan di sekolah-sekolah yang dianggap unggul seperti SMA 1 dan SMA 3. Sebenarnya jumlah itu sudah sangat tidak proporsional lagi, sudah jauh melebihi kapasitas. Saya mendengar bahwa sebagaimana informasi saking penuhnya dia sehingga dilakukan dengan metode online. Jadi tidak semua lagi bisa mengikuti pelajaran secara offline. Nah, ini harusnya tidak terjadi lagi di tahun depan. Di sisi lain juga kami berharap kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan untuk benar-benar bisa melakukan pendekatan kepada sekolah-sekolah dan juga kepada siswa, umumnya kepada orang tua untuk bisa ya mengikuti jalur-jalur sebagaimana yang sudah ditentukan baik zonasi maupun minat. Nah, secara khusus kepada SMK karena ini menyangkut soal minat dan kita tahu Batam kota industri ya sangat diperlukan adanya pekerja siap pakai. Kami juga meminta perhatian serius untuk pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan mengantisipasi lonjakan-lonjakan karena tingginya minat siswa ke sekolah kejuruan tersebut. Jadi nggak bisa lagi hanya sekedar oke kita tunggu apa hasilnya, enggak, tapi sudah proaktif untuk menyiapkan segala sesuatu. Dengan kata lain, pendidikan ini by design. Jadi bukan by accident. Nah, ini penting. Jadi kalau dia by design, dia harus dirancang sejak awal dan disiapkan. Demikian saya kira. Terima kasih, Bu. Dari Kota Batam, Tim Liputan Goes Indonesia melaporkan.